Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Devi dengan NPM 201304106. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang saya buat yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan di Indonesia. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan berbagai peristiwa seperti dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan adanya penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, hal tersebut berdampak pada seluruh bidang tanpa kecuali pendidikan. Indonesia memutuskan menutup sekolah, universitas, maupun perguruan tinggi. Pandemi ini benar-benar tidak terduga. Pemerintah Indonesia harus mengambil keputusan untuk menutup sekolah dapat mengurangi terjadinya kontak langsung sesama masyarakat. Adapun dampak bagi berlangsungnya pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yaitu melakukan sekolah di rumah. Bersekolah di rumah merupakan hal yang tak terduga dan sangat mengejutkan sebelumnya, apalagi bagi masyarakat yang produktivitas di luar rumah. Dan juga tentang psikologi peserta didik. Mereka biasanya akan merasa kesulitan untuk merasakan perasaan tidak nyaman yang sedang mereka alami, yang dikarenakan mereka belum terbiasa dengan hal tersebut. Pandemi COVID-19 ini memang hanya menyerang pada fisik saja, tetapi juga pada psikologis dan bidang lainnya. Secara sederhana, fisik yang terkena dampak akan berujung mengarah pada psikologis. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara online. Dengan diadakannya pembelajaran online, hal tersebut sangat membingungkan. Banyak masyarakat yang akan terpapar dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 di dunia maupun di Indonesia. Dampak COVID-19 pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara online atau di sekolah merupakan kebijakan pemerintah untuk mengasah atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu juga banyak yang menganggap bahwa sekolah merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan, karena mereka bisa bertemu secara langsung dan saling berinteraksi satu sama lain. Sekolah bisa meningkatkan rasa sosialisme, kepedulian sosial, serta kesadaran akan bermasyarakat. Sekolah secara menyeluruh adalah tempat di mana diadakannya kegiatan ajar-mengajar yang dilakukan antara guru dan siswa guna meningkatkan kemampuan skill, integrasi, rasa kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan di antara mereka. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan sekolah berhenti dengan tiba-tiba. Dengan diadakannya pembelajaran di rumah, pelajar Indonesia kehilangan waktu belajar di sekolah yang mengakibatkan kurang keefektifan pembelajaran. Situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di berbagai negara pun mengalaminya. Namun, dengan munculnya pandemi COVID-19 yang terjadi sangat tiba-tiba ini, membuat pendidikan di Indonesia harus mengikuti. Sekolah mengharuskan pembelajaran menggunakan media daring, tetapi penggunaan media daring ini memiliki berbagai masalah. Banyak masalah yang menghambat berjalannya pembelajaran media daring, di antaranya yaitu: yang pertama, kurangnya pengetahuan teknologi informasi guru dan siswa. Kondisi siswa dan guru tidak semua mengerti akan pengetahuan teknologi, sehingga kendala ini akan membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Yang kedua, akses internet kurang lancar. Tidak semua daerah memiliki internet yang lancar, dikarenakan masih belum meratanya jaringan internet. Dengan begitu akan menghambat dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan media daring. Yang ketiga, tidak mempunyai gawai. Banyak di Indonesia yang masih belum memiliki gawai atau handphone, dikarenakan kondisi ekonominya masih mengkhawatirkan. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi. Yang keempat, membuat mata sakit. Dengan belajar menghadap layar handphone ataupun layar secara terus-menerus, hal tersebut dapat membuat mata kita menjadi lelah dan sakit. 5. Kurangnya pemahaman materi. Di mana kurangnya pemahaman materi yang diberikan guru ataupun dosen dikarenakan kurangnya konsentrasi serta adanya gangguan jaringan yang menyebabkan terhambatnya materi yang diberikan. Selanjutnya terdapat kerugian yang dialami siswa dalam proses penilaian. Dengan dilakukannya pembelajaran melalui daring, hal tersebut memberikan kerugian bagi murid seperti ujian yang seharusnya dilakukan pada kondisi normal
sekarang mendadak dibatalkan atau ditunda karena terdapat pandemi COVID-19. Yang seharusnya murid memiliki keahlian atau skill yang dapat menjadi penilaian terhadap keterampilan ini dapat dinilai, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, semua menjadi terhalang, sehingga pupus sudah bagi murid yang menguasai banyak keterampilan tersebut. Selanjutnya terdapat dampak terhadap kelulusan. Para siswa maupun mahasiswa yang mengalami kelulusan pada tahun 2020 atau 2021 akan mendapatkan gangguan pada detik-detik akhir studi mereka. Gangguan yang paling terlihat adalah pada penilaian akhir yang seharusnya mereka dapatkan malah tidak mereka dapatkan. Namun, bagaimanapun mereka pasti akan tetap lulus dalam kondisi genting seperti ini. Dengan dilihat dari kondisi seperti ini, hal tersebut akan membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Lulusan dari perguruan tinggi yang dilihat memiliki gelar pasti akan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang memadai. Tetapi dengan dilihatnya kondisi di Indonesia yang tidak memungkinkan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, mengakibatkan mereka harus berpikir berulang kali tentang pendidikan yang mereka jalani dan mendapatkan upah yang mereka harapkan. Selanjutnya ada langkah dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. Dalam menangani pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, semua masyarakat maupun pemerintah harus bekerja sama. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika tidak, akan semakin memburuk. Adapun hal-hal yang harus dilakukan semua orang. Yang pertama, sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang harus memfasilitasi apapun yang menyangkut pendidikan anak peserta didiknya. Program pendidikan yang dilakukan sekolah harus disampaikan kepada peserta didiknya. Terutama dengan adanya media daring, tetap saja sekolah harus memperlihatkan kebijakan sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, ada pemerintah. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini sangat mendasar dan penting. Pemerintah telah menerbitkan surat edaran untuk waspada dalam terjangkitnya COVID-19. Yang ketiga, ada guru. Guru bukan hanya menjadi seorang yang hanya memberikan ilmu saja, tetapi juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak peserta didiknya, dapat membangkitkan semangat dan memberikan dorongan untuk anak peserta didiknya terus maju. Yang keempat, orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi perkembangan anak dalam melakukan segala hal yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Orang tua harus menjadi pedoman dan orang tua harus sangat bertanggung jawab akan pendidikan anaknya. Dan orang tua pasti akan memberikan dukungan dalam pendidikan dan juga psikologis anaknya. Selanjutnya, bagaimanakah seharusnya Indonesia melakukan yang terbaik untuk menangani persoalan ini? Kebijakan pembelajaran di rumah pada dunia pendidikan jelas mengakibatkan gangguan besar, seperti gangguan dalam keefektifan penilaian, dampak terhadap kelulusan, serta peluang dalam mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Sekolah membutuhkan sumber daya untuk membangun kembalinya pembelajaran yang telah hilang. Ketika sekolah kembali membuka aktivitas pembelajaran seperti biasanya, pemberhentian birokrasi pendidikan harus secepatnya dijalankan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan di Indonesia maupun negara-negara lain. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pendidikan yaitu melakukan pemulihan terhadap penilaian pembelajaran, bukan malah menghilangkan. Dikarenakan pentingnya penilaian pembelajaran bagi siswa, sehingga kebijakan menunda penilaian lebih baik dibandingkan melewatkan penilaian dalam pendidikan. Untuk lulusan, kebijakan harus melakukan dukungan untuk masuknya fresh graduate ke pasar kerja yang berfungsi menghindari masa pengangguran yang lama. Kementerian Pendidikan Indonesia harus bekerja sama dengan menteri yang terkait supaya lapangan kerja padat karya kembali dilaksanakan dan dibuka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.